pada dasarnya putih, bersih, jernih, transparan. Ya. Kapan apabila hati itu betul-betul bersih dari syahwat dan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah, menyatakan bahwa al-iman yabda'u nuqtatan bayda'a fil qalbi. Iman itu bermula di dalam hati seperti titik putih, bintik putih. Itulah yang menjadikan hati itu menjadi putih. Kullama izdadal iman izdadat bayadan. Semakin bertambah keimanan, maka bintik putih itu akan semakin banyak. Hatta yabyadul qalbu kulluhu. Sehingga apabila sudah bintik-bintik hitam itu semakin banyak, sehingga hati menjadi putih semuanya. Sebaliknya, wan nifaqu nuqtatun yabda'u nuqtatan sauda. Tapi sebaliknya, kemunafikan itu berawal seperti titik hitam di hati. Semakin bertambah kemunafikan itu, maka akan semakin banyak bintik-bintik dan titik-titik hitam, sehingga akan menutupi hati dengan warna hitam, gelap. Nah, dan apabila hati itu sudah gelap, maka dia tidak akan lagi mampu menerima cahaya, tidak akan dapat menembus ya ke dalam hati. Sebab apa? Sebab sudah terhijab, tertutup oleh bintik-bintik hitam tadi. Nah, kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law syaqaqtum ala qalbi mu'minin lawajadtumuhu abyad. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian dapat membelah hati seorang mukmin, maka kalian akan menemukannya ya berwarna putih. Walau syaqaqtum qalba munafiqin lawajadtumuhu aswadal qalbi. Dan sekiranya kalian membelah hati seorang munafik, maka kalian akan menemukannya berwarna hitam. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ini juga diantara hal yang perlu engkau ketahui di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Annal qalba mithlul mir'ah wal lawhal mahfudha mithlul mir'ati aidan. Bahwa hati itu seperti cermin, sama seperti lauhul mahfuz juga seperti cermin. Kenapa? Karena di dalam lauhul mahfuz itu terdapat suratu kulli mawjud, gambaran semua yang ada di dalam wujud ini, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, itu semuanya ada, gambarannya ada ya. Nah, dan hati ini juga bisa diibaratkan seperti antena ya, seperti antena yang menangkap gambar-gambar yang ada, sehingga apa yang ada di Arab Saudi bisa kita lihat gambarnya persis seperti apa yang ada di sana, ya enggak? Apa yang ada di Amerika kita lihat gambarnya persis seperti apa yang ada di sana. Nah, ini makhluk Allah mampu menciptakan hal seperti itu, yang mampu menangkap gambar yang ada di wujud ini. Nah, maka hati seorang mukmin ini adalah antena. Tetapi keistimewaannya melebihi keistimewaan apa yang mampu diciptakan oleh manusia. Sebab apa? Sebab antena yang diciptakan oleh manusia ini hanya mampu menangkap gambar yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu menangkap gambar apa yang akan terjadi. Dan antena hati seorang mukmin ini mampu menangkap gambar dari apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, itu canggihnya ya. Tapi kapan? Ya kalau antenanya benar.
Tapi kalau antenanya rusak, ya maka akan terlihat gambar apa? Kacau. Ya maka demikian juga kalau antena hati seorang mukmin itu sudah rusak, maka gambaran yang ada di dalam hatinya adalah ya gambaran yang nggak jelas. Apabila hatinya gelap, maka gambaran-gambaran kegelapan yang akan terlihat. Apabila hatinya sudah rusak, ya maka gambaran-gambaran itu pun akan rusak semua, sehingga tidak terlihat kebenaran apapun, ya walaupun sedikit. Ya. Tetapi kalau antenanya benar, masya Allah, semua gambar-gambar itu akan terlihat jelas. Ada kerusakan sedikit, maka mulai gambar-gambarnya rusak. Semakin banyak rusak, maka akan semakin banyak rusak. Atau frekuensinya juga nggak tepat, maka juga gambarnya juga tidak akan keluar dengan jelas. Nah, maka demikian juga hati ini, kalau dia bersih, kalau dia sehat, kalau dia benar, ya, kalau frekuensinya sudah tepat, maka gambaran-gambaran yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu akan terpantul di dalam antena ataupun di dalam cermin hatinya. Ya. Oleh sebab itu, ya, para aulia, ya, terlebih lagi para nabi, itu ilmu mereka itu adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Sebab mereka sudah dikabarkan oleh Allah, diberitahu, diperlihatkan oleh Allah apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan sampai hari kiamat. Rasulullah SAW ceritakan dengan detail apa yang akan terjadi satu demi satu sampai hari kiamat, bahkan sampai kita ini masuk ke dalam surga itu sudah jelas gambarannya bagi Rasulullah SAW. Ya. Sebab apa? Sebab hati beliau adalah hati yang memang sudah sangat bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bahkan bahkan gambaran-gambaran yang ada di Lauhul Mahfuz, karena Lauhul Mahfuz ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menyimpan semua peristiwa yang akan terjadi, ya, dari awal penciptaan alam semesta ini sampai akhir, ya. Nah, apabila hati bersih, maka ya, sejauh mana kadar kebersihannya, maka sejauh itu pula yang akan dia dapatkan dari gambar tersebut. Ada yang mungkin mendapatkan sebagiannya, ya itu ada peristiwa-peristiwa yang akan datang, terkadang ya ada ilham yang memberitahunya sehingga dia tahu, ya, seperti Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali sebelum meninggal beliau itu udah siap-siap, ya, siap-siap ambil wudu, setelah itu pakai kain kafan, setelah itu berbaring dan mengatakan ahlan biddukhuli ila hadratillah, selamat datang untuk masuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lepas itu langsung, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah. Ya, jadi sudah melihat gambaran tersebut di dalam hatinya, ya, atau melalui hatinya. Ini adalah sifat hati seorang mukmin yang sebenarnya adalah seperti itu. Nah, maka tasawuf ini tujuannya adalah apa? Mengembalikan manusia kepada keistimewaan dan kemuliaannya yang sebenarnya. Setelah kemuliaan dan keistimewaan itu dicuri oleh syaitan, oleh nafsu dan oleh syahwat. Nah, maka di dalam tasawuf ini tujuannya adalah kita mengambil kembali, menemukan kembali permata yang hilang yang kita miliki tersebut. Caranya apa ya? Caranya adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit, ya, kesucian hati seorang mukmin akan kembali. Sehingga kembali kepada tabiat asalnya, karena hati ini sekali lagi diciptakan dari alam ghaib. Ya, hati itu bukan yang dimaksud di sini adalah jantung daging, gumpalan daging, bukan itu. Ya, tapi yang dimaksud adalah hati nurani, hati nurani atau rohani, bukan hati jusmani. Ya, kalau hati jusmani ini semua makhluk punya, ya, binatang juga punya. Ya, tapi hati yang rohani ini tidak dimiliki kecuali oleh manusia.
Dan ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Ya. Dan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa firasat seorang muslim itu adalah kebenaran. Beliau bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah." Berhati-hatilah dari firasat seorang mukmin. Firasat itu artinya hatinya itu sudah terpantul di dalam cermin hatinya gambaran daripada apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga apa yang dia katakan berdasarkan firasat tersebut itu adalah suatu kebenaran. Nah, kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya. Baik. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa idza qabalta al-mir'ata bi mir'atin ukhra halat suwaru ma fi ihdahima fil ukhra. Nah, dua cermin ini, ya, cermin hati yang bersifat jernih, putih, transparan, ya, apabila berhadapan dengan cermin Lauhul Mahfuz, maka apa yang ada di dalam cermin yang satu akan nampak di dalam cermin hati. Wa kadzalika tadhharu suwaru ma fil lauhil mahfuz. Ya, artinya kalau kita ambil cermin, kita hadapkan kepada apa yang ada di hadapannya, maka akan terlihat semua gambarannya. Ya. Bahkan di antara keistimewaannya cerminnya kecil, ya, kita ambil cermin kecil tapi bisa masuk Masjid Az-Zikra pun bisa masuk sini. Ya enggak? Padahal kecil. Demikian juga hati manusia ini memang sangat kecil, tetapi bisa menampung alam semesta ini. Menampung ma'rifatullah, musyahadatullah, mahabbatullah, dan lain sebagainya. Walaupun memang sangat kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya keistimewaan yang luar biasa. Nah, maka jangan sampai keistimewaan ini kita biarkan, kita abaikan, kita lalaikan sehingga dicuri oleh nafsu, syahwat dan syaitan. Karena kalau sudah hilang, sudah kehilangan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan hatinya, maka dia sudah kehilangan segala-galanya walaupun dia memiliki segala-galanya. Tapi orang yang sudah menemukan hatinya, maka dia sudah memiliki segala-galanya walaupun gak punya apa-apa. Kenapa? Karena dengan hatinya dia dapat mengenal Allah, dapat ma'rifatullah, mahabbatullah, musyahadatullah. Sehingga apa yang orang ini kehilangan apabila kalau sudah menemukan Allah? Man wajadallaha wajada kulla syai'in. Barang siapa yang menemukan Allah, dia sudah menemukan segala sesuatu. Wa man faqadallah, barang siapa yang kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Dan kehilangan Allah itu artinya kehilangan diri kita sendiri, enggak kenal diri kita. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu sudah dicuri, dan ya, antena kita sudah dicuri oleh syaitan dan lain sebagainya, sehingga enggak mampu lagi menerima cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cahaya kebenaran pun gak akan pernah diterima walaupun seperti terangnya matahari. Ya. Orang yang buta, sejelas seterang apapun matahari, dia gak akan bisa melihat. Ya, demikian juga sejelas apapun hakikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan di alam semesta ini, tapi kalau hati sudah buta gak akan bisa melihat apa-apa. Nah, maka jangan sampai hati ini hilang, tertimbun di dalam lumpur nafsu syahwat, dicuri oleh syaitan, disebabkan oleh kelalaian kita. Ya. Idza kana al-qalbu wa kadzalika tadhharu suwaru ma fil lauhil mahfuz ila al-qalbi idza kana farighan min syahwatid dunya. Nah, artinya bahwa gambaran yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu akan terpantul di dalam cermin hati seorang mukmin dengan syarat farighan min syahwatid dunya. Dia betul-betul kosong dari syahwat-syahwat dunia, kehendak-kehendak nafsu. Ya. Fa in kana masyghulan biha kana alamul malakuti mahjuban anhu. Tapi kalau hati ini sibuk dengan syahwat dunia, maka syahwat itu akan menutupi hati sehingga tidak terlihat kecuali syahwat itu.
Ya, sama seperti cermin, kalau tertutup dengan lumpur, dengan kotoran, debu dan lain sebagainya, yang kelihatan apa? Yang kelihatan ya kotoran itu. Kacamata kita kalau tertutup sama kotoran, gambaran yang ada di depan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan ya kotoran itu. Ya sama seperti hati, kalau sudah tertutup oleh nafsu, syahwat dan lain sebagainya, yang kelihatan ya gelapnya aja. Nafsu, syahwat, keburukan, kejahatan dan lain sebagainya, sehingga tidak terlintas di dalam hatinya kecuali pikiran-pikiran buruk, kehendak-kehendak buruk, nafsu-nafsu yang tidak baik. Tapi kalau hatinya sudah bersih, maka tidak akan terlintas di dalam hatinya ya kecuali hal-hal yang bersih, yang baik. Pikiran-pikirannya pun baik. Ya. Dan semakin banyak ide-ide kebaikan itu. Tapi kalau sudah rusak ya maka pikiran-pikiran rusak itu akan datang beragam. Nah maka apabila hati ini bersih dari syahwat dunia, dan syahwat ini sebenarnya adalah tuntutan fisik sebenarnya, ya kan? Itu adalah keinginan ya fisik kita, bukan keinginan hati. Ya. Kekayaan dunia itu siapa yang menginginkannya? Ya untuk mendapatkan tuntutan nafsu syahwat saja, makan, minum dan lain sebagainya. Ini kan semuanya adalah tuntutan fisik kita. Ya. Nah, tetapi hati dia memiliki tuntutan dan kehendak yang lain. Itu apa? Kenikmatannya adalah mengenal Allah. Itu yang dia cari. Ya. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Ya. Nah, dan di antara tanda bahwa hati itu sudah mulai bersih, dia akan mencintai kebaikan, merasa nikmat berada di dalam kebaikan, merasakan kelezatan ibadah, zikir dan lain sebagainya, sehingga melihat kepada perbuatan maksiat kok rasanya jijik gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Sama seperti orang kalau sudah terbiasa hidup di tempat yang bersih, kemudian tiba-tiba berada di tempat yang kotor, Masya Allah jijik bahkan muntah gitu. Ya kan? Maka hati pun demikian, melihat apabila hati itu sudah bersih, maka melihat perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya ya muntah juga. Nah, tetapi kalau hatinya sudah kotor ya nyaman aja berada dalam kotoran itu. Ya bahkan makan juga dari kotoran-kotoran itu. Kenapa? Karena memang sudah satu frekuensi. Ya, satu frekuensi hatinya dengan kotoran-kotoran tersebut. Ya. ثم قال وإن كان في حال النوم فارغا من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت. Ya, bahkan dalam keadaan tidur pun apabila hati itu ya bersih dari hubungan ketergantungan kepada ketergantungan kepada indera, kepada dunia dan lain sebagainya, maka hati akan melihat kepada jawahir, inti yang ada di dalam alamul malakut ini. Ya, dan itulah sebabnya datang mimpi-mimpi yang saleh, ya, mimpi yang baik, mimpi yang merupakan ya gambaran daripada apa yang akan terjadi setelahnya. Itu adalah bagian daripada hati ini sudah tercermin ataupun sudah terpantul di dalam cermin hati itu apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Tapi kalau ya sekali lagi kalau cerminnya retak, kotor dan lain sebagainya, ya maka dalam mimpi itu pun ya gambaran-gambaran itu nggak jelas juga, loncat sana kemari, sehingga nggak bisa difahami artinya apa gitu. Ya. Tapi kalau hati itu sudah bersih, kemudian sehat, artinya nggak pecah-pecah dan lain sebagainya, ya maka gambaran itu akan jelas. Ya, sehingga mimpi itu menjadi ru'ya salihah. Semakin bersih seperti hatinya para nabi, maka menjadi ru'ya sadiqah. Fadhahara fihi ba'du as-suwar allati fi al-lawhil mahfuz. Ya, artinya apabila hati ini dalam keadaan tidur pun dia sudah terlepas dari ikatan indera, dari tuntutan-tuntutan syahwat dan lain sebagainya, maka di dalam hati pun akan, ya, dalam keadaan tidur pun akan terlihat gambaran-gambaran yang ada di dalam Lauhul Mahfuz.
Wa idza ughliqa babul hawasi kana ba'dahu al-khayal lidzalika yakunu alladhi yubsiruhu tahta sitril qashri wa laysa kal haqqi as-sarih makshufan fa idza mata ay al-qalbu bi mauti sahibihi lam yabqa khayalun wala hawasun. Dan apabila pintu indera ini sudah tertutup, ya, maka ketika kita menutup indera kita, maka akan tersimpan di dalam imajinasi kita yang disebut dengan quwwatul khayal, gambaran daripada apa yang kita lihat. Nah, tetapi gambaran tersebut masih seakan tertutup dengan kulit sehingga tidak terlihat jelas gitu. Ya, artinya selama kita masih hidup, ya kebenaran-kebenaran itu terkadang yang terlihat itu masih agak samar-samar begitu. Ya, agak samar-samar, bahkan di dalam mimpi pun demikian juga. Sehingga terkadang mimpi ini perlu ditakwil dan lain sebagainya. Oh, artinya seperti ini. Kenapa? Karena di balik makna itu masih tertutup dengan sebagian dari kulit-kulit tersebut, sehingga perlu untuk disingkap dengan ilmu namanya ta'wilul ahlam. Nah, tetapi sebab apa? Sebab hati di sini masih dikacaukan oleh ketergantungan kepada indera, hawas dan lain sebagainya, nafsu dan lain sebagainya. Tapi apabila seseorang sudah mati, maka sudah nggak ada khayalan lagi, bukan gambaran yang nggak jelas lagi, tetapi sudah betul-betul melihat realita yang sebenarnya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Ya, yakni apabila engkau sudah mati maka kami singkap penutupmu sehingga pandanganmu pada hari itu sangatlah tajam. Ya, sangat tajam sekali. Nah, tetapi di dunia ini oleh sebab itu kan kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Ya, dan kebenaran itu hanya satu. Tetapi terkadang manusia di dalam memandang kebenaran ini kan berbeda-beda. Bahkan di dalam satu perkara itu terdapat banyak pendapat di situ. Kenapa? Karena hati itu masih ada hijab-hijabnya, sehingga apa yang dia lihat itu nggak jelas gitu. Sehingga para ulama berijtihad untuk memahami suatu masalah, sehingga yang ini berpendapat begini, yang ini berpendapat begini dan begini. Tapi kalau di akhirat nanti udah nggak ada perbedaan pendapat. Orang mukmin itu sama seperti orang-orang kafir, keimanannya bahkan sama, imannya Fir'aun sama dengan imannya Nabi Musa kalau di akhirat sana. Kenapa? Karena sudah melihat apa yang dulu diingkari di dunia itu sudah kelihatan semua. Apa yang mau diingkari? Dulu nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya kepada api neraka udah di hadapannya. Bahkan sudah merasakan di dalam alam barzakh. Apalagi yang mau diingkari? Nggak ada. Ya, sebab apa? Sebab di situ sudah nggak ada hijab lagi. Itulah sebabnya di dunia ini ada hijab-hijab tersebut. Kenapa ya? Karena untuk menjadi ujian bagi kita, apakah kita masih tetap bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hati kita masih diselimuti oleh hijab-hijab yang mungkin menjadikan kita ragu dan lain sebagainya, atau betul-betul sudah mengingkari akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi ujian. Jadi hijab ini adalah ujian bagi kita. Oleh sebab itu orang yang beriman, di antara kriteria utamanya adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara ghaib. Perkara ghaib ini kan nggak bisa dilihat. Tetapi kita dituntut untuk beriman kepada yang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang hal tersebut. Ya. Nah, apakah keimanan kita itu karena kita betul-betul melihat, atau karena kita beriman kepada Allah yang memberitahu kita bahwa perkara itu ada? Artinya apa? Apakah kita beriman kepada indera kita, kepada mata kita? Artinya kalau bisa dilihat oleh mata berarti dia ada, kalau nggak bisa dilihat oleh mata berarti nggak ada. Atau kita beriman hanya kepada akal kita, kalau akal kita bisa terima berarti dia ada, tapi kalau nggak diterima akal berarti nggak ada. Atau kita akan beriman kepada Allah,
Bisa diterima oleh akal atau enggak diterima, artinya bisa difahami oleh akal atau enggak difahami, karena Allah yang mengatakan demikian, ya udah pasti benar gitu. Nah itulah bedanya antara agama dengan sains. Kalau sains itu kan perlu kepada pembuktian nyata. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, maka sains akan mengatakan tidak ada. Tapi iman nggak bisa seperti itu. Ya, bisa dibuktikan atau nggak bisa dibuktikan. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, Rasulullah sudah mengatakan demikian, ya udah pasti benar gitu. Emang surga bisa dibuktikan dengan sains? Nggak bisa. Neraka bisa dibuktikan? Nggak bisa. Alam barzah? Nggak bisa. Tetapi karena Allah dan Rasulnya sudah menyatakan demikian, amanna billah wa bima jaa'a anillah. Kita beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang mampu seperti itu adalah hati yang memang sudah bersih, tidak terhijab lagi. Artinya hati yang memang sudah memiliki ya potensi untuk menerima hal tersebut. Ya, inilah bedanya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu dia akan mengimani apa yang dikatakan oleh akalnya. Kalau nggak masuk akal, ya udah nggak diterima. Tapi kalau orang-orang beriman, mau masuk akal nggak masuk akal, artinya bisa dibuktikan oleh akal atau nggak bisa dibuktikan. Kalau memang Allah sudah mengatakan demikian, ya udah taslim secara mutlak. Dan ini adalah ujian terberat dulu awal-awal kaum muslimin, awal-awal Islam, ketika Rasulullah SAW bercerita bahwa beliau Isra, diperjalankan oleh Allah dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya di dalam beberapa saat di waktu malam. Di pagi hari beliau bercerita. Kira-kira orang-orang pada saat itu percaya enggak? Kenapa? Karena ini sesuatu yang enggak bisa dibuktikan. Buktinya apa katanya? Kami mengadakan perjalanan ke sana 1 bulan. Lah kok ini ngakunya pergi ke sana dalam sekejap, dalam beberapa saat di waktu malam? Enggak mungkin, enggak masuk akal ya. Sehingga sebagian daripada orang yang beriman pun keluar dari agama. Lebih-lebih lagi Rasulullah bercerita bahwa Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha lebih enggak masuk akal lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang kufar Quraisy ini datang kepada Abu Bakar untuk memprovokasi. Katanya tuh, lihat tuh sahabatmu katanya. Dia bilang bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang dalam beberapa saat di waktu malam katanya. Cerita lagi pergi ke langit katanya. Ya, bahkan dalam riwayat itu Rasulullah Mi'raj itu tempat tidurnya itu beliau kembali itu tempat tidurnya itu masih hangat. Hanya di dalam beberapa saat saja. Akal ini nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak bisa dibuktikan dengan akal, dengan sains, dengan rumus apapun, nggak akan bisa dibuktikan. Tetapi karena Rasulullah yang memang sudah as-sadiqul amin, as-sadiqul musaddaq al-masduq, sudah mengatakan demikian, pasti benar. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, ketika orang-orang kafir memprovokasi, itu lihat kawanmu itu udah gila katanya. Semalam bercerita bahwa pergi ke Baitul Maqdis hanya di dalam beberapa saat di waktu malam katanya. Kami mengadakan perjalanan ke sana sebulan baru bisa sampai gitu. Nah, dia mengatakan hanya sesaat malam saja. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana Muhammadun qala dzalika, kalau Muhammad yang mengatakan itu pasti benar. Aku percaya. Enggak perlu tanya kepada akal aku. Lebih benar mana Muhammad apa akal aku? Logikanya seperti itu. Akal kita ini sering ditipu. Ya, sepintar apapun kita, akal kita itu sering ditipu, bahkan sering dibodoh-bodohin, ya enggak? Tapi keimanan enggak bisa. Kalau keimanan itu sudah tertanam di dalam hati, enggak ada yang mampu menggoyahkannya. Sehingga beliau mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan itu pasti benar. Enggak mungkin salah. Wong sebelumnya saya juga udah percaya bahwa wahyu itu turun dari langit yang ketujuh, dari Lauhul Mahfuz ke bumi dalam beberapa kedipan mata. Jibril turun, saya percaya. Apa bedanya Jibril turun dari langit ya ke bumi dalam sekejap mata dengan Muhammad naik dari bumi ke langit dalam sekejap mata? Apa bedanya? Yang berbuat semuanya ada Allah. Allah yang menurunkan Jibril, Allah juga yang mengangkat Muhammad. Apa bedanya? Maka orang yang beriman simpel aja, nggak perlu dibuat ribet oleh akalnya gitu. Tapi terkadang kita ini sering dibuat ribet oleh akal kita gitu. Ingin mencapai segala sesuatu padahal kemampuannya itu hanya sedikit.
Ya. Kan ya memang begitulah, akal ini terkadang nggak tahu dirinya gitu. Kayak ada orang ingin memasukkan air laut di dalam gelas ini, ya nggak mungkin, mustahil. Rumusan apapun yang akan digunakan ya nggak bisa. Tetapi terkadang akal ya begitulah, seperti itu. Nah, maka keimanan ini adalah ya, merupakan karakteristik dari hati yang betul-betul bersih. Ya, sehingga dia bisa menerima apa yang tidak bisa dibuktikan oleh akal. Nah, maka jangan sampai hati ini kemudian dikotori oleh nafsu, maka dia akan melihat dengan nafsu, dengan syahwat, bersahabat dengan setan, maka kacamatanya adalah setan, sehingga pikiran-pikirannya itu pikiran-pikiran syaitoniyah, pikiran-pikiran jahannamiyah. Ya, sehingga tidak terlihat dari perbuatannya, dari tutur katanya, dari perilakunya, ya, kecuali perbuatan-perbuatan setan dan perilaku ahli jahannam. Nah, maka tasawuf ini sekali lagi tujuannya adalah mengembalikan hati kita kepada posisinya yang tepat. Ya, diinstal ulang sehingga kembali kepada posisinya. Ya, frekuensinya juga tepat. Ya, menghadap ke arah yang tepat. Ya, sehingga apabila semuanya tepat, maka ya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi kalau enggak tepat, ya maka ya, semuanya akan bertabrakan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sebabnya kenapa orang-orang solehin, para aulia itu kalau berdoa itu langsung mustajab. Padahal apa yang akan terjadi itu kan tidak akan berubah. Apakah apa yang akan terjadi itu berubah dengan doa orang? Enggak. Apa yang dia dapatkan itu memang sudah ada yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tapi apa bedanya antara kita dengan mereka? Kita berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Bukan nggak dikabulkan, kita berdoa dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau mereka memang hatinya itu sudah ada cerminan Lauhul Mahfuz, sehingga meminta sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz, sehingga ketika berdoa itu langsung menepati apa yang akan terjadi. Artinya mereka itu sudah muwafaq, diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa dengan sesuatu atau untuk meminta dengan sesuatu yang memang sudah akan terjadi. Kalau kita nggak ada taufik, sehingga ya kalau kebetulan sesuai ya dapat, kalau nggak bertepatan ya udah mungkin perlu kepada ya bahkan nggak dikabul-kabulkan. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Baik. Fa idza mata ay al-qalbu bi mauti sahibihi lam yabqa khayalun wala hawas. Nah, jadi khayalan itu ya itulah yang menutup gambaran yang sebenarnya dan tidak tersisa lagi ketergantungan kepada indera ini. Wa fi dzalikal waqti yubsiru bi ghairi wahmin wa ghairi khayal. Dan pada saat itu, artinya saat kematian, seseorang akan melihat tanpa waham, tanpa khayal, tetapi betul-betul melihat seperti apa yang ada di hadapan matanya. Wa yuqalu lahu fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami menyingkap bagimu ya ghita', penutup hatimu, sehingga pandanganmu pada hari itu sangatlah tajam. Ya, sangatlah tajam dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertutup sedikit pun. Ya, itulah sebabnya apabila orang-orang ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, ketika rohnya akan keluar, tempatnya di mana itu udah kelihatan gitu. Sebelum rohnya keluar itu tempatnya di surga atau di neraka itu pasti kelihatan. Kenapa? Karena di situ sudah hati ini betul-betul sudah terlepas dari semua ikatan duniawi. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ahli an-nari yara maq'adahu minal jannah fayaqul law anna Allah hadani fayakunu alaihi hasratan." Qala wa kullu ahli al-jannati yara maq'adahu minan nari fayaqul laula anna Allah hadani wa qala fayakunu lahu syukran. Ya. Semua ahli neraka nanti akan diperlihatkan tempatnya di surga, karena setiap kita ini memang sudah diberi jatah. Ada tempat di surga, ada tempat di api neraka. Kita udah dibookingin, ada nama di surga, ada nama di api neraka. Nah, orang-orang kafir, ahli nar, nanti dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, sehingga gembira mungkin pada saat itu. Tapi tiba-tiba setelah itu, gambaran itu dihilangkan, kemudian diperlihatkan tempatnya di api neraka. Ya. Nah, sehingga diperlihatkan surganya itu, Masya Allah, jadi penyesalan yang luar biasa. Artinya apa? Inilah tempat kamu yang sebenarnya itu di sini gitu. Ya. Tetapi karena kamu tidak mau mengambil tempat yang sudah di-booking untukmu, maka tempatmu yang sekarang yang sebenarnya adalah di sini. Maka itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Kenapa dulu saya tidak berbuat? Kenapa saya tidak beriman? Kenapa saya dulu nggak percaya? Kenapa saya nggak bersungguh-sungguh? Menjadi penyesalan yang luar biasa. Nah, tapi sebaliknya orang mukmin juga itu nanti akan diperlihatkan maq'adahu minan nar. Pertama nanti, mungkin ini peristiwa di dalam kubur. Pertama di kubur itu diperlihatkan tempatnya di api neraka. Ya. Kamu juga sebenarnya tempatmu di sini, tetapi karena kamu tidak mengambilnya, maka tempat kamu yang sebenarnya adalah di surga. Maka itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tadi dia mengira bahwa dia akan masuk ke dalam api neraka. Tapi ternyata tempat yang sebenarnya adalah di surga, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita menunggu sesuatu yang buruk, artinya memprediksikan sesuatu yang tidak baik terjadi, tapi ternyata yang terjadi adalah kebaikan, maka di situ kebahagiaan itu akan sempurna. Berbeda, coba bayangkan kalau kita ekspektasi kita itu muluk-muluk baik, semuanya sempurna, tiba-tiba yang terjadi adalah sebaliknya apa? Langsung ngedrop, langsung kecewa, langsung stres. Ya. Nah, bahkan setiap orang itu sebelum mati nanti diperlihatkan juga tempatnya di surga atau tempatnya di api neraka. Sehingga terkadang ada orang yang sebelum meninggal itu senyum. Itu kok bisa senyum, itu kenapa? Ya karena dia sudah melihat tempatnya di sana. Udah nggak sabaran ingin segera pindah ke sana. Ya. Ada mungkin orang yang mungkin nampak seperti ketakutan. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi orang-orang yang beriman, yang istiqamah, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebelum meninggal itu malaikat datang memberikan kabar gembira kepadanya, menenangkannya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, ya, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu dan kamu imani semua itu. Tapi syaratnya adalah istiqomah tadi. Ya, istiqomah. Ya, artinya hatinya tetap menjaga hatinya ini untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuthabbitana bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah mengokohkan hati kita di atas kebenaran, baik itu di dunia dan di akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdina wa yafiqana ila ma yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.